Di pesta pertunangan adik laki-lakiku, dia menyeringai dan menyeretku ke arah bosnya. Ini Sari, kegagalan keluarga kami. Umumkannya dengan keras, suaranya penuh dengan nada ejekan. Orang tuaku mengangguk, wajah mereka tampak tidak nyaman. Benar-benar memalukan, gumam ibuku sementara ayahku tertawa kecil dengan canggung. Ruangan di resor mewah puncak itu menjadi sunyi senyap. Salju tidak turun di luar jendela besar karena ini Indonesia. Tetapi hujan deras mengguyur kaca, membuat udara di dalam terasa tebal dan berat. Bosnya, seorang pria berpakaian rapi berusia akhir 50-an, tidak tertawa. Dia hanya menatap adikku, menatap orang tuaku, lalu menatapku. Ketika Rizky menyebut namaku, Sari, pria itu berhenti sejenak. Matanya menyipit cukup tajam hingga aku bisa melihatnya. Sesuatu melintas di wajahnya. Terlalu cepat untuk disebutkan namanya, tetapi itu membuat perutku mulas. Kemudian dia tersenyum perlahan dan tenang. Menarik, katanya pelan, menoleh ke adikku. Rizky, sampai jumpa di kantorku besok pagi. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Cengiran adikku goyah. Aku berdiri di sana membeku. Penghinaan itu membakar diriku seperti api. Beberapa menit kemudian, aku membuat alasan sakit kepala dan menyelinap keluar ke malam yang dingin. Menyetir pulang sendirian menembus jalanan puncak yang berkabut dengan tangan gemetar di atas setir. Jika kalian pernah diperlakukan seperti anak tiri oleh keluarga sendiri, tekan tombol suka dan berlangganan sekarang juga. Tetaplah di sini, karena cerita ini menjadi gila. Keesokan paginya, aku duduk sendirian di rumah kecilku di pinggiran Jakarta, menatap secangkir kopi yang sudah dingin berjam-jam lalu. Tidur sama sekali tidak datang. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan seringai Rizky dan keheningan yang menyusul kata-katanya berputar ulang. Aku telah dicap sebagai kegagalan keluarga selama yang bisa aku ingat. Di usia 41 tahun, aku memiliki dan menjalankan perusahaan konsultan keuangan independen milikku sendiri dari sebuah kantor sederhana di pusat kota. Keahlianku adalah pemulihan perusahaan, menarik bisnis menengah dari ambang kebangkrutan. Pekerjaan itu tidak glamor, tidak ada yang mengadakan pesta untuk restrukturisasi utang yang tenang atau negosiasi vendor yang tertutup, tetapi itu membayar tagihan. Dan selama dekade terakhir, aku telah membangun reputasi di antara pemilik bisnis yang membutuhkan bantuan tanpa berita utama. Klien mempercayaiku karena aku memberikan hasil secara diam-diam dan efektif. Keluargaku tidak pernah mengakui semua itu. Bagi mereka, kesuksesan berarti jabatan yang terlihat, kantor besar, pujian terus-menerus, dan postingan media sosial. Rizky, 5 tahun lebih muda, selalu menjadi bintang. Orang dengan pesona yang mudah, peran pemasaran di perusahaan logistik yang sedang berkembang, tunangan dari keluarga terpandang. Orang tuaku memanjakannya tanpa henti. Setiap promosi, setiap mobil baru, setiap foto liburan dibingkai dan dirayakan. Pencapaianku paling banter hanya mendapat anggukan sopan. Biasanya diikuti dengan desahan tentang bagaimana aku harus segera menikah atau mencari pekerjaan yang lebih konvensional. 3 bulan sebelum pesta pertunangan, Rizky menelponku tiba-tiba. "Kak, aku butuh bantuan," katanya. Suaranya ringan, seolah dia meminta tumpangan ke bandara. Putri dan aku merencanakan acara ini di resor pegunungan, dan aku sangat sibuk di tempat kerja. Kamu pandai dalam hal-hal membosankan, kan? Bisakah kamu menangani beberapa kontrak vendor? Seharusnya aku menolak. Tapi dia adalah adikku, dan terlepas dari segalanya, itu masih memiliki arti. Jadi, aku setuju untuk membantu sedikit. Itu dimulai dari hal kecil, meninjau penawaran dari catering dan dekorator bunga. Kemudian aku menemukan masalah serius. Salah satu kontrak yang sudah ditandatangani Rizky dengan koordinator acara utama berisi klausul yang bisa membuatnya terkena denda besar jika waktu atau pengiriman salah. Itu ceroboh, jenis kesalahan yang bisa dengan mudah mengarah pada tuntutan hukum jika vendor memutuskan untuk menegakkannya.
Aku menghabiskan 3 malam larut di telepon untuk bernegosiasi ulang, menghapus bahasa kontrak yang berisiko, dan mengamankan persyaratan pembayaran yang lebih baik. Rizky tidak pernah bertanya apa yang telah aku ubah. Dia hanya mengucapkan terima kasih dan melanjutkan hidupnya. Kemudian datanglah masalah deposit. 2 minggu sebelum acara, fotografer dan band musik keduanya mengirim pengingat bahwa pembayaran sudah lewat jatuh tempo dan mereka bersiap untuk membatalkan. Rizky lupa di tengah-tengah waktu pekerjaan. Jika pemesanan itu gagal, seluruh pesta akan berantakan. Tidak ada foto profesional untuk pengumuman besar. Tidak ada musik untuk dansa yang telah direncanakan Putri dengan sangat hati-hati. Resort memiliki aturan ketat. Tidak ada pengembalian uang sewa tempat jika vendor utama mundur. Aku mentransfer deposit itu sendiri. 120 juta rupiah untuk fotografer dan 90 juta rupiah lagi untuk band. Aku menggunakan uang dari pembayaran klien baru-baru ini, berkata pada diriku sendiri bahwa aku akan membereskannya nanti. Rizky berjanji akan segera membayarku kembali. Kamu penyelamat, Sar, tulisnya dalam pesan singkat. Uang itu tidak pernah sampai. Aku terus bekerja. Penjual bunga mencoba menambahkan hampir 60 juta rupiah dalam biaya premium yang tidak ada dalam penawaran asli. Aku menangkapnya, menelepon mereka langsung, dan memaksa faktur yang dikoreksi. Perusahaan catering mengutip harga yang digelembungkan untuk layanan bar. Aku menegosiasikan penurunan sebesar 20% setelah menunjukkan harga pesaing. Setiap perbaikan dilakukan secara diam-diam dari kantor rumahku larut malam atau dini hari, agar tidak mengganggu klien asliku. Rizky tidak pernah tahu seberapa dekat seluruh acara itu dengan bencana. Baginya, semuanya berjalan lancar begitu saja. Di resort, dia berdiri menerima pujian tentang betapa terorganisirnya semuanya, betapa profesional pengaturannya. Putri tersenyum di sampingnya, berterima kasih padanya karena telah mewujudkan visinya. Dan kemudian, di depan semua orang, dia menyeretku ke depan dan memanggilku kegagalan keluarga. Jika aku tidak turun tangan, jika aku tidak memperbaiki kesalahannya, menutupi kelalaiannya, menegosiasikan kesepakatan buruknya, pesta itu tidak akan terjadi seperti itu. Tidak ada foto, tidak ada musik, mungkin tidak ada tempat sama sekali. Dia akan terlihat tidak kompeten di depan keluarga Putri, rekan-rekannya, dan calon mertuanya. Tapi tidak ada yang tahu, tidak ibu, tidak ayah, tidak Rizky. Mereka melihat acara yang lancar dan memberinya semua pujian. Mereka melihatku duduk diam dan berasumsi aku tidak berkontribusi apapun seperti biasa. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun membuktikan bahwa mereka salah dengan caraku sendiri. Membangun bisnis yang membantu perusahaan nyata bertahan dari krisis nyata. Namun di mata mereka, aku tetaplah kekecewaan. Orang yang tidak pernah menikah, tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah menuntut perhatian. Pagi itu, sendirian di dapurku yang sunyi, beban itu menekan lebih keras dari sebelumnya. Aku telah memperbaiki segalanya untuknya lagi, dan dia membalasnya dengan mempermalukanku di depan ruangan yang penuh orang. Untuk pertama kalinya, aku serius bertanya pada diri sendiri, mengapa aku terus melakukannya? Mengapa aku terus melindungi seseorang yang tidak pernah sekalipun melindungiku? Aku menatap kopi dingin itu dan menyadari sesuatu yang dingin dan jelas. Aku telah menghabiskan seluruh kehidupan dewasaku mencoba mendapatkan tempat dalam keluarga yang sudah memutuskan bahwa aku tidak termasuk di dalamnya. Hari, Selasa minggu berikutnya, sebuah SUV hitam mengkilap berhenti di luar kantor kecilku di pusat kota Jakarta. Aku melihat keluar dari mejaku dan melihat seorang pria berusia akhir 50-an melangkah keluar dengan setelan jas biru tua yang rapi membawa portofolio kulit. Pak Wijaya berjalan langsung ke dalam gedung tanpa menelpon terlebih dahulu. Asistenku belum datang. Jadi, aku menemuinya di area resepsionis sendiri. Dia mengambil waktu sejenak untuk melihat sekeliling ruangan. Meja sederhana, lemari arsip yang terorganisir,
beberapa sertifikat berbingkai dan testimonial klien di dinding, dengan rasa hormat yang jelas di matanya. Kemudian dia menghadapku langsung, ekspresinya serius namun ramah. "Ibu Sari," katanya, menawarkan jabat tangan yang erat. "Apakah Anda punya waktu untuk mengobrol?" Aku mengangguk, terkejut, tetapi penasaran mengapa bos Rizky muncul tanpa pemberitahuan. Aku membimbingnya ke meja konferensi kecil di sudut ruangan. Dia duduk di seberangku, meletakkan portofolio di atas meja, dan memulai tanpa basa-basi. "Malam itu di resor Puncak," katanya dengan suara datar dan terukur. "Ketika adikmu memperkenalkanmu dan menyebut namamu, Sari, aku tidak langsung menghubungkannya. Tapi caramu berdiri di sana, benar-benar tenang, tidak ada reaksi luar, tidak ada upaya untuk membela diri. Itu memicu sesuatu. Dalam perjalanan pulang setelahnya, semuanya kembali teringat." Dia berhenti sebentar, mengukur respon saya. Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. 15 tahun yang lalu, saya memiliki dan mengoperasikan perusahaan logistik menengah yang berbasis tepat di sini, di Jawa Barat. Kami telah melakukan ekspansi berlebihan, mengambil pinjaman besar untuk gudang baru, menandatangani kontrak jangka panjang yang tidak menguntungkan, dan arus kas menghilang dengan cepat. Pengajuan kebangkrutan kurang dari 2 bulan lagi. Ayah saya meninggal tahun sebelumnya, meninggalkan bisnis dalam keadaan rentan, dan saya berada di ambang kehilangan semua yang telah dia kerjakan. Detailnya mulai kembali padaku. Itu terjadi di awal karirku. Salah satu proyek pertama yang aku tangani sepenuhnya sendiri. Setelah menjadi independen pada usia 26 tahun, bertekad untuk membangun namaku dalam konsultasi pemulihan, seorang konsultan muda menghubungiku secara langsung. Pak Wijaya melanjutkan, "Tidak ada koneksi bersama, tidak ada diskusi biaya di muka. Dia menghabiskan berminggu-minggu meninjau pembukuan lengkap tanpa biaya, mengidentifikasi setiap area di mana uang bocor, rute pengiriman yang dinegosiasikan dengan buruk, perjanjian vendor yang dibayar terlalu mahal, denda tersembunyi dalam persyaratan pinjaman. Dia menyampaikan rencana restrukturisasi yang tepat, prioritaskan renegosiasi kreditur, likuidasi aset yang berkinerja buruk, pangkas redundansi operasional tanpa PHK massal. Dia membuka portofolio dan dengan hati-hati menggeser laporan lama melintasi meja. Halaman sampulnya berbunyi, Sari Melati, konsultan keuangan independen, dalam format bersih yang sama yang masih aku gunakan hari ini. Poin-poin ringkas, alur logis, tidak ada kata-kata yang tidak perlu. Saya menyimpan ini selama bertahun-tahun, akunya. Karena Anda membalikan perusahaan tanpa menagih 1 jam pun. Ketika saya bersikeras membayar Anda setelah implementasi mulai menunjukkan hasil, Anda menolaknya. Anda berkata Anda baru memulai praktik dan tidak dapat menerima pembayaran dari seseorang yang menghadapi krisis nyata. Pendekatan Anda mengingatkan saya pada dorongan saya sendiri ketika saya masih muda. Fokus, pantang menyerah, tidak butuh pengakuan. Aku melihat halaman-halaman yang memudar itu. Kenangan muncul tentang malam-malam tanpa akhir menganalisis spreadsheet, melakukan panggilan dingin ke pemasok, menyusun surat ke bank untuk perpanjangan. Logistik Wijaya, kataku pelan, menghubungkan titik-titik itu sepenuhnya. Anda mengonsolidasikan rute dan menjual armada berlebih. Dia membenarkan dengan anggukan. Menjualnya dengan untung 3 tahun kemudian. Menggunakan dana itu untuk berinvestasi dengan bijak dan tumbuh secara berkelanjutan. Operasi yang lebih besar yang saya pimpin hari ini berakar langsung kembali pada intervensi Anda. Seluruh lintasan karir saya berubah karena bantuan tanpa bayaran dari orang asing yang melihat potensi di mana saya hanya melihat kehancuran. Dia sedikit condong ke depan. Di pesta itu, saya mengenali tatapan mantap yang sama dari orang yang membantu saya tanpa mengharapkan rasa terima kasih atau pengakuan. Ketenangan yang tenang di bawah tekanan. Gaya profesional yang tepat dalam laporan lama itu cocok dengan segala sesuatu tentang Anda.
Aku terdiam sesaat. Proyek itu sangat berarti bagiku saat itu. Tetapi klien terus berganti, dan aku telah menguburnya di antara ratusan lainnya sejak saat itu. Tidak ada yang pernah mengungkitnya lagi, apalagi berterima kasih padaku bertahun-tahun kemudian. "Kenapa datang ke sini sekarang?" tanyaku, benar-benar ingin tahu. Dia menutup portofolio dengan lembut. "Karena mendengar bagaimana keluarga Anda sendiri menggambarkan Anda, tidak cocok dengan orang yang saya tahu telah menyelamatkan bisnis saya. Konsultan yang menyelamatkan saya tanpa gembar-gembor bukanlah kegagalan. Dan karena Rizky melapor kepada saya telah memperhatikan lebih dekat pola-pola tertentu di tempat kerja." Dia berhenti di sana, tidak menjelaskan lebih lanjut. Implikasinya menggantung di udara. Tetapi dia beralih menanyakan tentang praktikku saat ini. Aku menggambarkan kasus-kasus baru-baru ini, menyelamatkan perusahaan distribusi milik keluarga dari penyitaan, membimbing pemasok regional melalui gangguan rantai pasokan. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan tindak lanjut yang bijaksana yang menunjukkan pemahaman nyata tentang lapangan. Kami berbicara selama hampir 1 jam. Sinar matahari pagi bergerak melintasi dinding kantor saat dia berbagi pembaruan singkat tentang bagaimana perusahaan telah berkembang sejak keterlibatanku. Divisi baru, pertumbuhan yang stabil, kontribusi komunitas. Rasanya aneh, tapi memvalidasi memiliki seseorang di luar lingkaran keluargaku yang mengakui dampak pekerjaanku. Ketika dia akhirnya berdiri untuk pergi, dia mengulurkan tangannya lagi. "Saya akan menghargai menjaga kontak Ibu Sari dengan benar kali ini." Aku mengantarnya keluar. Saat SUV itu menjauh, perubahan kecil menetap di dalam diriku. Seseorang telah melihat nilai yang aku bawa, bukan melalui bualan atau tuntutan, tetapi melalui hasil yang bertahan lama. Selama pertemuan awal itu dan beberapa panggilan telepon, serta tindak lanjut tatap muka selama beberapa hari berikutnya, Pak Wijaya mengalihkan pembicaraan ke alasan sebenarnya dia mencariku di luar hubungan masa lalu. Dia menjelaskan bahwa dia diam-diam telah memprakarsai audit internal di perusahaan logistiknya sekitar 10 bulan sebelumnya, didorong oleh ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan yang melintasi departemen. Rizky telah berada di bawah pengawasan sejak awal proses. Pak Wijaya menyajikan bukti dengan cara yang tenang dan terorganisir, meletakkan laporan cetak, rantai email, dan spreadsheet yang diberi catatan di atas meja konferensi. Masalah paling signifikan melibatkan kontrak bernilai tinggi dengan jaringan retail nasional untuk logistik pengiriman dan distribusi yang dioptimalkan. Proyek itu secara publik dikreditkan kepada Rizky sebagai inisiatif pribadinya. Dia telah menyampaikan presentasi akhir, menerima ucapan selamat dari pimpinan senior, dan menerima bonus kinerja yang besar, bersama dengan rekomendasi promosi. Kenyataannya, pekerjaan inti telah dilakukan oleh seorang analis junior bernama Agus. Agus telah menghabiskan 6 bulan meneliti data pasar, membangun model keuangan, dan menyusun proposal awal. Rizky telah bergabung dengan tim hanya dalam 2 bulan terakhir, lalu secara sistematis mengambil alih kredit. Catatan email menunjukkan dia mengarahkan anggota tim untuk mengirim semua pembaruan melaluinya secara pribadi. Dia kemudian meneruskan pembaruan itu kepada para eksekutif dengan sedikit perubahan kalimat, menyajikannya sebagai idenya sendiri. Komisi yang terikat dengan kesepakatan itu berjumlah 700 juta rupiah, ditambah visibilitas tambahan yang mempercepat lintasan karirnya. Itu baru permulaan. Pak Wijaya membuka folder lain yang berisi laporan pengeluaran selama 18 bulan. Rizky secara rutin mengajukan pengeluaran pribadi sebagai biaya bisnis yang sah. Perjalanan akhir pekan ke Singapura didokumentasikan sebagai pertemuan pengembangan klien dengan mitra potensial. Menginap di hotel mewah di Bali diberi label koordinasi acara jejaring. Pembelian pakaian kelas atas, jas, sepatu, aksesori, dikategorikan sebagai pakaian profesional yang diperlukan untuk presentasi eksekutif. Bahkan beberapa biaya persiapan untuk pesta pertunangannya, seperti pencicipan catering dan kunjungan survei lokasi, telah diam-diam ditagihkan ke rekening perusahaan.
Total tuduhan penipuan melebihi 1,6 miliar rupiah. Polanya dimulai dari yang kecil, penggantian biaya kecil yang lolos, dan secara bertahap tumbuh lebih berani karena tidak ada pertanyaan langsung yang muncul. Tim akuntansi forensik Pak Wijaya telah memeriksa silang setiap item dengan laporan kartu kredit pribadi, entry kalender, dan rencana perjalanan. Ketidakcocokan itu tidak dapat disangkal. Aku duduk mendengarkan. Campuran rasa tidak percaya dan pengakuan suram menetap di dalam. Rizky selalu cepat mengambil jalan pintas jika itu menguntungkannya. Melihat jejak yang terdokumentasi membuat perilaku itu mustahil untuk diabaikan sebagai pengawasan belaka. Mengapa membagikan ini dengan saya secara khusus? Tanyaku dalam salah satu panggilan kami nanti. Pak Wijaya menjawab dengan serius. Karena saya membutuhkan seseorang yang bisa saya percayai untuk menangani fase selanjutnya. Kami baru saja mengakuisisi 2 anak perusahaan yang lebih kecil, dan operasi gabungan ini menghasilkan sekitar 750 miliar rupiah dalam pendapatan tahunan. Kami sedang melakukan restrukturisasi untuk menghilangkan redundansi, mengintegrasikan sistem, dan memastikan kepatuhan keuangan. Ini membutuhkan konsultan independen dengan keahlian yang terbukti dalam pemulihan. Seseorang yang memprioritaskan akurasi di atas politik. Dia menggeser proposal kontrak formal melintasi meja pada pertemuan tatap muka kami berikutnya. Syaratnya jelas. Keterlibatan selama 6 bulan, kompensasi sebesar 3,75 miliar rupiah dengan ketentuan perpanjangan berdasarkan hasil. Ruang lingkupnya mencakup audit departemen yang tumpang tindih, merekomendasikan efisiensi operasional, dan mengawasi integrasi keuangan tanpa bias. Aku meninjau dokumen itu dengan hati-hati. Proyek ini akan menuntut waktu yang signifikan, kunjungan lokasi, analisis data, pertemuan pemangku kepentingan. Tetapi bayarannya mewakili lebih dari yang biasanya aku hasilkan dalam setahun penuh. Lebih penting lagi, itu adalah kesempatan untuk menerapkan keahlianku dalam skala yang lebih besar, bekerja langsung dengan tim eksekutif yang sudah menghormati latar belakangku. Saya tidak bisa terlibat dalam keputusan apapun tentang Rizky secara pribadi, klarifikasiku. Anda tidak perlu, Pak Wijaya meyakinkanku. Buktinya independen dan akan berdiri sendiri. Peran Anda akan fokus sepenuhnya pada proyek restrukturisasi. Aku mengambil waktu beberapa hari untuk mengevaluasi bagaimana keterlibatan ini akan sesuai dengan beban klienku yang ada. Aku menjalankan proyeksi awal, mempertimbangkan logistik perjalanan antara kantorku dan kantor pusat perusahaan, dan menimbang potensi dampaknya pada praktikku. Peluang itu substansial, dan kepercayaan yang diberikan Pak Wijaya padaku terasa memvalidasi dengan cara yang jarang dirasakan. Sebelum aku menandatangani selama panggilan terakhir kami minggu itu, Pak Wijaya menyebutkan 1 poin tambahan hampir dengan santai. Saat melakukan audit yang lebih luas, timnya telah melihat beberapa transfer keuangan yang tidak biasa, yang tampak tidak terkait dengan bisnis perusahaan, tetapi terkait dengan rekening keluarga. Saya telah melihat beberapa pola tidak teratur, yang melibatkan dana yang terhubung dengan orang-orang yang dekat dengan Rizky. Katanya hati-hati, memilih kata-katanya. Tidak ada yang konklusif pada tahap ini, dan saya belum siap untuk menarik kesimpulan tanpa konteks penuh. Tetapi itu adalah sesuatu yang saya rasa harus Anda sadari. Dia membiarkan pernyataan itu terbuka, tidak menawarkan rincian spesifik. Petunjuk itu tertinggal di udara, menyarankan mungkin ada lebih banyak di bawah permukaan daripada kesalahan di tempat kerja saja. Aku tidak mendesak untuk rincian. Kontrak itu berdiri di atas kemampuannya sendiri. Keesokan harinya, aku menandatangani perjanjian dan mengembalikannya secara elektronik. Pak Wijaya menyatakan penghargaan langsung dan menguraikan langkah selanjutnya. Akses data awal, kunjungan lokasi terjadwal, dan pertemuan pengantar dengan kepala departemen utama. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, peluang profesional utama datang kepadaku karena rekam jejakku, bukan terlepas dari persepsi keluarga. Pekerjaan di depan menjanjikan tantangan dan pertumbuhan, dan aku merasa siap untuk melangkah ke dalamnya.
Beberapa minggu kemudian, ponselku bergetar dengan nomor yang belum aku simpan tetapi langsung aku kenali. Aku ragu-ragu sebelum menjawab. Suara Rizky tumpah keluar, tegang dan mendesak. "Sar, kita perlu bicara langsung, tolong." Kami bertemu di kedai kopi kecil di pusat kota, jauh dari kedua kantor kami. Dia tiba dengan kemeja berantakan tidak dimasukkan, lingkaran hitam di bawah matanya. Tidak ada jejak kepercayaan dirinya yang biasa. Putri tidak disebutkan. Dia langsung meluncur setelah tidak memesan apapun. Mereka mendekati penyelidikan, laporan pengeluaran, kontrak retail, kredit itu. Ini menjadi serius. Orang-orang Pak Wijaya menginginkan konfirmasi dari siapapun yang akrab dengan prosesku. Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Kamu pernah melihat sekilas beberapa pekerjaanku sebelumnya. Ingat? Pendapat cepat tentang presentasi. Jika kamu bisa mengonfirmasi kepada mereka bahwa kita saling bertukar ide, bahwa aku berkonsultasi denganmu tentang strategi, itu akan membawa bobot. Keluarga mendukung keluarga, Sar. Selalu begitu." Permohonan dalam suaranya terdengar mentah. Hampir meyakinkan jika aku tidak mendengar versi itu saat tumbuh dewasa. "Aku tidak akan berbohong," kataku datar. Ekspresinya mengeras. "Kamu berhutang padaku sebanyak itu. Ibu dan ayah selalu menggantungkan harapan mereka padaku. Kamu tidak bisa begitu saja melihat ini terjadi. Aku tidak berhutang kebohongan padamu, dan aku tidak akan ikut campur." Dia mencengkeram tepi meja. "Ini bisa mengakhiri karirku, pernikahan, segala sesuatu yang telah kita bangun, hilang. Kamu benar-benar ingin menjadi orang yang membiarkan itu terjadi?" Aku mendorong kursiku ke belakang. "Pilihanmu, Rizky, bukan pilihanku." Dia mengikutiku ke pintu, suaranya merendah. "Pikirkan apa dampaknya bagi keluarga." Kontak itu meningkat setelah itu. Panggilan pada jam-jam ganjil, beberapa dari nomor yang diblokir. Pesan suara mulai dari permintaan maaf, berubah menjadi tuduhan, mengklaim aku cemburu bahwa aku selalu membenci kesuksesannya. Pesan teks datang bertubi-tubi, pengingat tentang liburan yang aku tuan rumahi, bantuan yang telah aku lakukan, sekarang dibingkai sebagai hutang yang dia tagih. Kemudian email itu muncul di sistem aman perusahaan. Pesan yang tampaknya berasal dari alamat yang hampir identik dengan alamat profesionalku. Perbedaan satu karakter di domain. Isinya eksplisit. Saran langkah demi langkah tentang mengalihkan biaya pribadi ke jalur bisnis. Saran tentang menugaskan kembali kontribusi tim dalam tinjauan kinerja. Tanggalnya dibuat untuk menyarankan konsultasi yang sedang berlangsung. Memposisikanku sebagai orang yang terlibat. Aku menemukannya selama peninjauan standar drive bersama untuk proyek restrukturisasiku. Stempel waktunya berdempetan. Semua dibuat dalam jendela waktu malam yang sempit. Log IP menunjuk langsung ke stasiun kerja Rizky. Aku mendokumentasikan semuanya dengan cermat. Tangkapan layar, metadata yang diekspor, catatan akses. Aku meneruskan paket itu ke petugas kepatuhan Pak Wijaya terlebih dahulu. Kemudian mengonfirmasi keterlibatanku ketika mereka meminta pernyataan. Responsnya cepat. Aku menerima undangan untuk mengamati sidang disipliner dari ruang observasi dengan kaca satu arah, mengingat status kontraktor dan relevansi langsungku. Rizky memasuki ruang konferensi tampak tenang pada awalnya. Setelan jas rapi, catatan di tangan. Panel itu termasuk Pak Wijaya, Kepala Keuangan, Direktur SDM Bukarina, dan penasihat hukum internal Pak Markus. Mereka melanjutkan secara metodis, memproyeksikan bukti di layar, kwitansi yang tidak cocok, jadwal proyek yang diubah, dan sekarang korespondensi palsu yang mencoba menarikku masuk. Dia mulai dengan penjelasan, tenggat waktu tekanan tinggi yang mengarah pada kesalahan kategorisasi, dinamika tim di mana kredit secara alami mengalir ke atas. Ketika ditekan pada hal-hal spesifik, dia beralih ke emosi. Suara retak saat dia menggambarkan stres dari perencanaan pernikahan dan ekspektasi kinerja. Panel tetap tidak tergerak.
Bu Karina menyampaikan hasilnya secara profesional. Pemutusan hubungan kerja segera karena pelanggaran berat, termasuk penipuan dan upaya menghalangi. Perusahaan akan mengejar pemulihan perdata atas semua dana yang disalahgunakan, dengan total lebih dari 1,6 miliar rupiah melalui jalur hukum. Mengingat sifat dan skala yang disengaja, pihak berwenang akan diberitahu untuk kemungkinan penuntutan pidana. Keamanan muncul segera. Rizky mengumpulkan barang-barangnya ke dalam kotak standar, dikawal keluar melalui pintu samping. Wajahnya kosong saat dia melewati kaca. Tidak sadar aku ada di sana. Aku meninggalkan gedung tak lama setelah itu, menyetir pulang melalui jalanan yang akrab. Tidak ada gelombang kemenangan yang melonjak dalam diriku. Tidak ada kepuasan melihatnya jatuh. Hanya kelegaan dingin yang mendalam, seperti menghembuskan napas setelah menahannya selama beberapa dekade. Kejatuhan itu adalah miliknya sendiri, dibangun dari keputusan yang dia buat tanpa memperdulikan konsekuensi. Aku tidak merasakan keinginan untuk merayakan, hanya pengakuan tenang bahwa beberapa pola akhirnya pecah, menyisakan ruang untuk sesuatu yang lebih bersih. 2 bulan berlalu. Sebuah undangan tiba melalui pos dari Bibi Irah, ditulis tangan dan formal, meminta seluruh keluarga untuk makan malam di rumahnya di pinggiran Jakarta. Dia selalu menjadi pengamat yang tenang dari pihak ibuku. Janda sejak muda, hidup mandiri di rumah yang sama selama beberapa dekade. Aku hampir menolak, tetapi catatan itu menyertakan baris pribadi. Sudah waktunya kita bicara secara terbuka. Tolong datang. Malam itu sejuk ketika aku tiba. Mobil berjejer di jalan masuk. Sedan orang tuaku, Sufi Rizky, kendaraan milik 2 sepupu dan pasangan mereka. Di dalam, meja makan ditata untuk 10 orang. Lilin menyala, aroma daging panggang dan kentang memenuhi udara. Bibi Ira menyapaku di pintu dengan pelukan erat. Matanya tajam di usia 73 tahun. Terima kasih sudah datang, Sari. Semua orang sudah duduk. Ibu dan ayah di satu ujung, postur tubuh kaku. Rizky di samping kursi kosong yang pastilah milik putri. Dia tidak ada di sana. Sepupu Doni dan Rina dengan pasangan mereka bertukar pandang gelisah. Makan malam dimulai dengan sopan, mengoper piring, obrolan ringan tentang cuaca dan liburan. Bibi Irah menunggu sampai piring terisi sebelum berdiri di kepala meja. Aku meminta kalian semua ke sini karena aku sudah diam terlalu lama. Katanya, suaranya mantap dan jelas. Keluarga ini telah memperlakukan Sari seolah dia tidak berarti selama bertahun-tahun. Aku sudah muak dengan itu. Ayah mulai menyela. Irah, ini bukan... Dia mengangkat tangan. Kamu akan mendengarkan malam ini, George. Dia menoleh ke ruangan. Izinkan aku memberitahu kalian tentang keponakan yang kalian abaikan. 8 tahun yang lalu, ketika aku didiagnosis menderita kanker, biaya pengobatan melebihi tabungan dan asuransiku. Aku siap menggadaikan rumah. Sari membayar sisa tagihan, lebih dari 600 juta rupiah, tanpa memberitahu siapapun. Dia mengirim uang melalui yayasan rumah sakit, agar aku tidak tahu pada awalnya. Aku baru tahu ketika surat ucapan terima kasih tiba yang ditujukan kepadanya. Garpu ibu berhenti di udara. Rizky menatap piringnya. Ketika Doni kehilangan pekerjaannya selama resesi dan membutuhkan modal untuk memulai bisnis lansekapnya, Bibi Irah terus menatap sepupuku. Siapa yang memberikan pinjaman tanpa bunga yang membuatnya melewati tahun pertama? Sari. 300 juta rupiah. Dibayar perlahan seiring waktu, tanpa tekanan. Doni mengangguk perlahan, mata menunduk. Dia menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun. Dan suami Rina, lanjut Bibi Irah, ketika usaha rintisannya gagal dan mereka menghadapi pengusiran, siapa yang menanggung 6 bulan sewa secara diam-diam? Orang yang sama. Ruangan menjadi semakin sunyi. Tidak ada yang menatap mataku. Tapi yang terburuk, kata Bibi Irah, suaranya menegang, adalah apa yang terjadi dengan dana pendidikan kakekmu.
Dia menyisihkan uang, khususnya satu bagian untuk setiap cucu. Bagian Sari adalah 750 juta rupiah, dimaksudkan untuk kuliah dan awal karirnya. George dan Barbara, kalian menarik semuanya dan mengalihkannya ke rekening Rizky untuk biaya kuliah universitas swastanya dan apartemen pertamanya. Wajah ayah memerah. Uang itu diinvestasikan untuk anak dengan potensi lebih besar. Bibi Irah memotong. Kalian memutuskan Sari tidak punya potensi, jadi kalian mengambil apa yang menjadi haknya. Suara ibu lemah. Kami pikir dia akan mengurus dirinya sendiri. Dia selalu begitu. Rizky butuh dorongan untuk sukses. Rizky angkat bicara, defensif. Masa itu sulit? Kita semua berkorban. Sari toh akhirnya baik-baik saja. Bibi Irah menatapnya langsung. Baik-baik saja. Sementara kamu menggunakan warisannya untuk membangun kehidupan yang kamu pamerkan, dan sekarang setelah semua yang terjadi di tempat kerja, kamu masih duduk di sini bertindak seolah berhak. Dia bergeser tidak nyaman. Itu terpisah, nasib buruk di kantor. Tidak ada yang menanggapi. Sepupu-sepupu bertukar pandang, jelas tidak nyaman, tetapi tidak membantahnya. Bibi Irah berbicara ke meja lagi. Sari tidak pernah angkat bicara, karena dia tidak butuh validasi dari kalian semua. Dia membangun hidupnya dengan syaratnya sendiri. Tapi, aku tidak akan membiarkan keluarga ini terus memanggilnya kegagalan. Dia duduk. Keheningan membentang. Ayah berdehem, mulai berbicara, lalu berhenti. Ibu menyeka matanya dengan serbet. Rizky mendorong makanan di sekitar piringnya. Aku tetap diam sepanjang waktu. Pengungkapan itu bukan hal baru bagiku. Aku sudah tahu tentang dana itu selama beberapa waktu sekarang. Tetapi mendengarnya diucapkan dengan lantang di depan semua orang, mengubah sesuatu. Makan malam berakhir dengan canggung. Orang-orang pergi segera setelah makanan penutup. Gumaman selamat tinggal. Tidak ada percakapan yang berlarut-larut. Bibi Irah mengantarku ke mobil. Aku harus mengatakannya, bisiknya. Untukmu dan untuk kebenaran. Aku memeluknya. Terima kasih. Mengemudi pulang, kata-kata itu bergema. Untuk sekali ini, seseorang telah berbicara untukku ketika aku tidak memintanya. 1 tahun kemudian, aku membuat keputusan final. Aku mengganti nomor teleponku, memperbarui semua kontak profesional, dan mengatur filter email untuk memblokir apapun dari alamat keluarga. Surat tidak dijawab, koneksi media sosial diputus, tidak ada penjelasan, tidak ada pesan perpisahan, hanya keheningan. Proyek restrukturisasi dengan Pak Wijaya selesai dengan sukses lebih cepat dari jadwal. Anak perusahaan yang terintegrasi berjalan lebih ramping, lebih patuh, dan menguntungkan. Dia menawarkan perpanjangan, peran penasihat berkelanjutan di tingkat eksekutif dengan opsi ekuitas. Aku menerimanya. Perusahaanku tumbuh. Klien baru datang melalui rujukan dari jaringannya. Untuk pertama kalinya, pekerjaanku beroperasi pada skala yang sesuai dengan kemampuanku, bebas dari bayang-bayang lama. Aku pindah ke ruang kantor yang lebih besar di pusat kota, mempekerjakan 2 rekan, dan mengambil kasus pro bono selektif, membantu bisnis kecil dalam krisis, seperti cara aku dulu memulai. Hari-hari terasa penuh tujuan, tanpa beban. Kabar tersaring melalui saluran jauh tentang yang lain. Rizky dan Putri berpisah diam-diam, lalu bercerai. Pemulihan hukum dari perusahaan menguras tabungannya. Putusan perdata menumpuk dengan bunga. Lamaran kerja tidak kemana-mana. Pemeriksaan latar belakang mengungkapkan pemutusan hubungan kerja karena penipuan. Dia mengambil pekerjaan kontrak ketika dia bisa. Bayaran rendah, tidak stabil. Ibu dan ayah tinggal di rumah yang sama, lebih tenang sekarang. Liburan berlalu tanpa pertemuan. Pembaruan sesekali dari kenalan bersama menyebutkan percakapan penuh penyesalan. Upaya untuk menjangkau melalui sepupu. Pesan yang tidak pernah aku terima untuk kedua kalinya.
Mereka menua secara nyata dalam foto-foto yang tidak aku cari. Ayah pensiun dini, keluhan kesehatan meningkat. Ibu menjadi sukarelawan lebih banyak, mengisi jam-jam kosong. Tidak ada yang menemukan jalan kembali ke dalam hidupku, karena aku tidak lagi membiarkan pintu terbuka. Aku tidak melacak perjuangan mereka dengan cermat. Tidak ada kepuasan yang datang dari mengetahui konsekuensinya, hanya pengetahuan mantap bahwa batasanku bertahan. Beberapa malam mengemudi pulang melalui jalanan Jakarta, aku memikirkan tahun-tahun yang dihabiskan untuk membuktikan nilai kepada orang-orang yang menolak melihatnya. Energi yang dulu dicurahkan untuk memperbaiki hal-hal bagi orang lain, sekarang memicu jalanku sendiri. Kebaikan sejati, aku pelajari, menemukan arahnya sendiri ketika tidak dipelintir untuk mendapatkan persetujuan. Favoritisme beracun akhirnya menghabiskan dirinya sendiri, meninggalkan mereka yang mempraktikannya terisolasi di reruntuhan. Memutuskan hubungan sepenuhnya bukanlah kejam. Itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi apa yang telah aku bangun dan terus bergerak maju tanpa membawa beban mereka lagi.